tahu mengapa Bapak panggil sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya, Pak, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Bisa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Bapak, namun setiap tindakan kita pasti ada alasan. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Bapak apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Pak. Kelas 6 saya senang diajak diskusi sama Bapak Guru untuk dapat bertanggung jawab. Saya tidak akan mengulangi lagi bermain TikTok sampai larut malam yang membuat saya ngantuk pada saat pembelajaran. Saya akan bertanggung jawab mengerjakan tugas dan mengumpulkannya. Kak, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Ya, Pak, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Bandung. Wah, pasti sangat menyenangkan. Bapak juga pasti sangat senang jika ada piknik. Namun, apakah kamu melakukan sudah sesuai aturan sekolah? Tidak, Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menjalankan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka, Pak. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajakan ayah, Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Ya, Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Baik, sekarang kamu boleh istirahat kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya siswa kelas 6. Saya muslim sama untuk berusaha tertib aturan sekolah dan saya tidak akan mengulang di dalam kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah hadir dalam rangka tugas CGP modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Pada dasar atau nanti
ini saya akan mempresentasikan hal-hal positif atau budaya positif yang harus diterapkan di sekolah atau di kelas. Dalam hal ini modul 1.4 itu adalah tentang budaya positif. Kita akan mengimplementasikan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Nah, kemarin kesepakatan kelas sudah saya laksanakan di kelas saya. Mudah-mudahan jika ibu bapak merasa bahwa ini bagus atau baik, silakan untuk mengadopsi. Bahasa ini ATM namanya. Nah, ini adalah tentang budaya positif yang ada di kelas melalui kesepakatan kelas. Dari inti budaya positif itu pertama yaitu kita melakukan perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Nah, ini adalah inti yang ada dalam budaya positif yang perlu diimplementasikan di kelas. Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa paradigma baru yang sekarang sudah ditemukan dengan Merdeka Belajar, yaitu harus sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini jadi paradigma baru ini kita harus bisa menerapkan ke seorang anak itu adalah dengan sesuai profil Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Nah, dalam paradigma baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa profil pelajar Pancasila. Pertama, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kita seorang guru itu sebetulnya saya juga baru merasakan ternyata bahwa seorang guru itu harus memiliki paradigma baru yang nanti mencakup kepada profil pelajar Pancasila. Nah, diterapkan secara berdiferensiasi di setiap kelas masing-masing. Saya sendiri mungkin baru 0, sekian lah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui kesepakatan kelas. Kemudian di sini dalam disiplin positifnya mungkin kata disiplin itu yang artinya belajar. Kemudian mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran yang memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah, ini budaya positif itu diterapkan di seorang anak itu kita memberikan itu tanpa reward. Kemudian bukan ancaman, bukan hukuman, tapi nanti bakal dijelaskan di segitiga institusi. Kemudian sebagai pendidik, kita tujuannya adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu untuk disiplin positifnya. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan kepada seorang anak. Nilai yang harus disepakati bersama terlepas dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Itu nilai-nilai kebajikannya. Kemudian di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Mungkin profil pelajar Pancasila itu yang tadi dijelaskan: beriman, bertakwa, mulia, berakhlak mulia, global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk
toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, nilai kebajikannya itu keterampilan hidup, life skill, dalam arti percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini tadi kan ada termasuk kebutuhan dasar manusia. Tadi nilai kebajikannya, sekarang kebutuhan dasar manusianya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi di setiap anak itu memiliki kebutuhan dasar. Makanya kita seorang pendidik itu harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang anak itu memiliki. Itu. Jadi di dalam hal ini kita harus mempelajari kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah disinilah 5 kebutuhan dasar manusia yang ada di siswa. Pertama, atau setiap manusia itu pasti punya kebutuhan seperti ini. Orang manusia itu pasti memiliki kebutuhan pertama bertahan hidup. Seperti apa? Makan, ya, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu untuk kebutuhan manusia bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Setiap manusia mungkin perlu kasih sayang dan rasa yang ingin diterima. Apa saja mungkin ingin diterima, dipenuhikan, berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu kasih sayang. Terus penguasaan. Nah, dalam hal ini harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Itulah kebutuhan manusia. Yang ketiga itu penguasaan, yang dimana mereka ingin menjadi pemimpin yang berprestasi, diakui, didengarkan, kemudian dianggap. Yang keempat, kebebasan. Dalam hal ini bukan bebas, tapi dalam kebebasan ini seorang manusia itu pasti ingin mandiri, ingin memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengembangkan diri. Jadi seorang manusia itu pasti di setiap diri seorang manusia punya kebebasan. Dalam hal apa? Mungkin ingin memiliki pilihan apa saja yang mereka inginkan. Kemudian mencoba hal baru apa yang mereka inginkan. Kemudian mampu mengendalikan diri. Yang terakhir itu kesenangan. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia dalam diri kesenangan. Manusia pasti perlu bermain, refreshing, ya, humor, tertawa, antusiasme. Nah, itu kesenangan. Jadi cuma kebutuhan dasar manusia yang pasti setiap manusia miliki kelima ini. Selanjutnya, nah ini untuk motivasinya dalam perilaku manusia. Pertama, manusia pasti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi setiap manusia pasti ingin menghindari sesuatu yang tidak nyaman atau sesuatu hukuman. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, selanjutnya manusia itu pasti ingin mendapatkan imbalan, kemudian penghargaan dari orang lain. Jadi setiap manusia pasti memiliki keinginan mendapatkan imbalan, penghargaan. Itu adalah motivasi intrinsik. Selanjutnya untuk motivasi intrinsik, yang tadi ekstrinsik, yang sekarang intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu adalah perilaku motivasi manusia. Nah, sekarang perbedaannya. Nah, disinilah kita harus tahu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian direkam. Jadi ada 3 perbedaan dalam manusia itu. Pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada
tiga jenis dan ada perbedaannya. Jadi setiap manusia pasti akan memiliki atau pernah melakukan hal seperti ini, apalagi dalam hukuman. Nah, hukuman apa saja? Yaitu hukuman itu adalah tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hubungan fisik dan psikis. Nah, rata-rata kita oleh siswa itu rata-rata selalu melakukan hukuman. Walaupun apapun perbuatan anak itu pasti dengan hukuman. Nah, dalam hal ini nanti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita laksanakan, hukuman itu harus dihilangkan. Nah, kemudian ada konsekuensi, yaitu terencana. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap buruk, memonitor. Ini keduanya konsekuensi. Itu konsekuensi sebelum. Nah, yang terakhir adalah restitusi, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, sebenarnya yang harus ditonjolkan dalam kegiatan siswa atau perilaku kita kepada siswa itu harus tertuju kepada restitusi. Rata-rata itu mungkin banyaknya ke hukuman wajib. Nah, kita ubah paradigma tersebut menjadi restitusi. Lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini kita merasa mana yang pernah kita lakukan sebagai seorang guru kepada murid dan mana yang lebih baik dari kelima kontrol seorang guru ini. Pertama, penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Ya, untuk selanjutnya kita ke 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi 5 posisi kontrol seorang guru: pertama yaitu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Jadi untuk melihat contohnya kelima posisi kontrol guru ini, kita melihat video ilustrasi ini. Maka Bapak Ibu melihatnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba?
Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti,
yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Lima posisi kontrol dulu, ternyata yang paling ideal kita lakukan yaitu adalah seorang manajer, di mana posisi kontrol seorang manajer ini itu sangat menerapkan budaya positif, di mana akan muncul rasa tanggung jawab, disiplin dan mandiri dalam menghadapi seorang siswa dengan menggunakan posisi kontrol tadi. Tadi adalah salah satu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, untuk selanjutnya 5 posisi kontrol ini sudah tadi dicontohkan. Ada beberapa pertanyaan dalam setiap posisi kontrol. Mungkin dalam hal ini yang paling ideal yaitu adalah seorang manajer, di mana seorang manajer itu akan memiliki rasa tanggung jawab atas kesalahannya. Kemudian setelah itu kita akan membuat keyakinan kelas, di mana mengapa keyakinan kelas ini atau mengapa bukan peraturan kelas. Perbedaannya di keyakinan kelas dan peraturan kelas, mungkin untuk peraturan kelas itu kebanyakan menggunakan kata-kata negatif seperti kata-kata dilarang, tidak boleh, atau yang lain sebagainya yang mengakibatkan kalimat tersebut negatif. Tapi dengan keyakinan itu menggunakan kata positif, di mana akan muncul keyakinan dalam diri seorang siswa dan rasa-rasa tanggung jawab dalam diri siswa yang akan pada saat melaksanakan keyakinan kelas. Di sini perbedaannya, pertama peraturan kelas itu selalu dalam hal ini perbedaannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin itu peraturannya, tapi keyakinan kelasnya itu adalah ada rasa tanggung jawab. Jadi menggunakan kata positif. Kemudian dilarang. Nah, inilah yang tidak boleh dibuat dalam peraturan kelas, karena kata dilarang itu hal yang negatif. Tapi buatlah menggunakan kata positif, yaitu menggunakan kata untuk menghormati orang lain. Terus selanjutnya, hadir di sekolah juga sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya mungkin menghormati orang lain, berkomitmen. Mungkin perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas itu, pertama tadi peraturan kelas itu menggunakan kata-kata negatif dan keyakinan kelas itu menggunakan kata positif. Nah, dalam hal ini mungkin saya kemarin sudah menerapkan tentang keyakinan kelas 5, di mana keyakinan kelas ini harus memiliki makna-makna yang terkandung dalam keyakinan kelas tersebut. Pertama mungkin maknanya yaitu harus memiliki pernyataan kebijakan universal menyeluruh. Jadi harus memiliki pernyataan-pernyataan seluruhnya di dalam kelas. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dari tadi kata-kata dilarang itu harus dihilangkan karena itu berkenaan dengan hal negatif. Maka di dalam keyakinan kelas harus dibuat pernyataan positif dengan merubah kata-kata tersebut. Seperti contoh dilarang membuang sampah, berubahlah kata dilarang itu menjadi buang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu hal yang positif. Nanti mereka akan muncul rasa tanggung jawab. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas. Ya. Jadi kita kondisikan
tidak perlu melihat hal-hal yang di luar, tapi kita kondisikan di kelas kita masing-masing jika kita ingin merapat keyakinan kelas. Dan itu hasil kesepakatan semua. Yang terakhir adalah melibatkan semua warga kelas dengan membuat keyakinan ini. Anak-anak disuruh membuat pernyataan-pernyataan hal positif. Jadi biarkan mereka memberikan ide, memberikan kalimat-kalimat yang mereka rasakan itu hal positif. Jadi biarkan mereka untuk memberikan masukannya. Jadi kita hanya meluruskan saja. Nah, dalam hal ini saya sudah menerapkan di kelas 5 tentang keyakinan kelas. Tapi sebelumnya kita buat dulu peraturan kelasnya saja. Contoh pertama, dilarang membuang sampah, dilarang makan, dilarang tidak boleh terlambat. Kita buat dulu peraturannya. Nanti setelah itu kita musyawarahkan dengan anak-anak kelas, dengan siswa, kita ubah dalam hal positif. Kira-kira yang dilarang buang sampah kita ubah ke hal positif apa? Contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian itu semua kita buat, silakan dalam bentuk apapun, mau dalam bentuk karton, mau bentuk apa, tulisan, kita tempelkan di kelas dan kita buat keyakinan jika setiap siswa melanggar atau tidak melaksanakan keyakinan kelas itu apa yang akan kita harus lakukan. Itu kembalikan ke siswa. Itu tentang keyakinan kelas. Terus selanjutnya dalam hal ini segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan kesalahan. Nah, dalam hal ini segitiga restitusi adalah kita harus memperbaiki kesalahan seorang siswa, tapi dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas dulu. Dalam hal ini kita buat kesalahan dari bagian proses pembelajaran, menggeser identitas menjadi identitas. Jadi kita lihat dulu ya, kondisi siswa bagaimana jika mereka membuat kesalahan. Jadi kita pahami dulu dan kita lihat dulu dan kita pahami dulu apakah siswa tersebut kenapa sampai membuat kesalahan. Kedua, baru validasi. Nah, di validasi tindakan yang salah ini kita lihat letak kesalahan di mana. Karena berdasarkan setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaikinya. Setelah itu kita validasi kesalahan siswa itu apa. Kita telisik, cari tahu, kemudian masalah-masalah di internalnya atau di eksternalnya, di luarnya, di rumahnya, kita harus cari tahu dulu. Itu yang disebut validasi tindakan yang salah. Kemudian barulah setelah kita mengetahuinya, makanya kita langsung menanyakan kesalahan kepada siswa. Di sini murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dan tindakan yang salah. Barulah setelah kita mengetahui segalanya, kita tanya kesalahannya apa, kemudian bagaimana cara memperbaikinya dan bagaimana cara agar kesalahan tersebut tidak terulangi. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang akan membuat siswa menjadi lebih termotivasi untuk tidak melakukan. Jadi tidak boleh sampai menanyakan hal-hal kesalahan itu langsung menjustis bahwa siswa tersebut salah. Itu dalam segitiga restitusi. Kemudian setelah itu terima kasih. Untuk pemaparan hari ini biarkan untuk dalam sini ada penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru merefleksi dirinya sendiri dalam proses kontrol tadi. Bagaimana berjalan sebagai among atau manajer yang tadi dikatakan bahwa seorang guru harus melihat kepada 5 proses kontrol. Kemudian
menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin disediakan pemaparan destinasi saya dari awal sampai akhir. Mungkin saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf